Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan rombongan Chen Ping'an yang telah sampai di kota Lilin Merah dan bertemu dengan penguasa di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Batang bambu hijau itu tiba-tiba tegak lurus, dan ternyata, ini karena Aliang telah melompat turun untuk menyeret penguasa gunung itu ke atas. Dia mendecakkan lidahnya dan terkekeh, "Aku mungkin seorang penjudi yang tidak bermoral, tetapi kau juga seorang penjudi yang sangat beruntung." Wajah Weibo seputih kain, dan kerutan dalam di wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Meskipun dia telah selamat dari bencana dan menyelamatkan separuh hutan bambu yang tersisa, dia tetap tidak dapat menahan perasaan campur aduk saat dia menatap ular piton putih tanpa kepala di kejauhan. Mereka telah bertetangga selama ratusan tahun, dan meskipun mereka adalah tetangga yang bermusuhan yang selalu memiliki pertempuran kecil satu sama lain, semuanya pada akhirnya cukup tenang dan damai. Paling tidak, mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran hidup atau mati. Hari ini, ular piton putih itu seharusnya merayap ke jalur kultivasi yang mempesona yang penuh dengan peluang. Namun, pada saat itu juga kepalanya hancur oleh niat pedang seseorang yang kuat. Orang bisa dengan mudah membayangkan keterkejutan Weibo yang mendalam. Dia menghela napas dan membungkuk dengan putus asa, lalu berkata dengan lembut, "Senior, Anda benar sekali. Saya orang yang jorok dan menjijikan yang akan mencoba mengambil keuntungan dari orang lain jika saya tidak diluruskan sesekali. Namun, Anda benar-benar telah meluruskan saya hari ini. Senior Aliang, mohon kasihanilah saya. Saya benar-benar ketakutan sekarang, dan saya tidak akan berani memiliki pikiran buruk lagi. Tolong perintahkan saya sesuka Anda, Senior Aliang. Bawahan ini pasti akan mematuhi setiap kata Anda." Aliang tidak mempermainkannya lagi, dan dia mengangguk sambil melirik sarung bambu kosong di pinggangnya. "Pilihkan sebatang bambu tua berkualitas baik untukku. Saya perlu membuat pedang baru. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat dari teman Anda. Selain itu, ada apa dengan semua bambu yang secara misterius jatuh ke tanah ini? Jumlahnya sangat banyak, dan akan sangat disayangkan jika terbuang sia-sia." Weibo meringis, tetapi dia hanya berani menggerutu dalam hatinya. Aliang mengelus dagunya dan melanjutkan, "Temanku baru saja menyetujui kesepakatan yang buruk dan secara tidak langsung membantumu memenangkan separuh hutan bambu yang tersisa. Penting bagi orang untuk menunjukkan rasa terima kasih dan memberi kembali. Bagaimana menurutmu?" Weibo tersenyum pahit dan menjawab, "Tentu saja, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan." Chen Ping'an berlari ke bangkai ular piton putih itu dan memotong sayapnya yang tersisa dengan parangnya. Sayapnya berkilau dan tembus pandang, dan panjangnya sama dengan lengannya. Sayapnya juga sejuk saat disentuh, dan di bawah sinar matahari yang hangat, sayapnya terus berkilau dengan warna-warna yang menyilaukan. Saat mengobrol dengan Aliang sebelumnya, Aliang telah memberitahunya bahwa bagian paling berharga dari ular piton putih ini adalah kantong empedu dan sayapnya. Hanya sayapnya saja sudah sangat berharga. Selain itu, ini adalah sesuatu yang sangat diminati tetapi persediaannya sangat sedikit. Adapun tulang dan urat ular piton putih, ini juga merupakan bagian yang sangat langka dan berharga. Namun, dibandingkan dengan kantong empedu dan sayapnya, bagian-bagian ini hampir tidak layak disebut. Chen Ping'an mengikatkan parangnya ke pinggangnya dan berlari menuju hutan bambu. Namun, yang dilihatnya adalah penguasa gunung muda itu berjongkok dan mencabut sebatang bambu dengan kedua tangannya. Akar bambu yang saling bertautan berwarna hijau giok menyembul dari tanah, dan dengan sekali tarikan, akar-akar itu ditarik keluar dengan paksa. Tanah di sekitarnya terlontar ke udara. Weibo basah kuyup oleh keringat, dan tanpa sadar ia menelan ludah ketika melihat Chen Ping'an, pencuri dengan sabuk emas. Ia dengan hati-hati meletakkan bambu itu di tanah sebelum menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, ia memilih sebatang bambu hijau tua yang setebal lengan bayi. Ia menghela napas sambil menatap Chen Ping'an, dan berkata sambil tersenyum paksa, "Bolehkah aku meminjam parangmu sebentar?" Chen Ping'an berjalan mendekat dan menyerahkan parang patah itu kepada tuan muda gunung itu. Weibo meraih parang itu dan menarik napas dalam-dalam sebelum memotong bambu itu dan menyerahkannya kepada Aliang. Aliang menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Buatkan saja aku pedang bambu seperti yang kumiliki sebelumnya. Kau bisa memberikannya kepadaku bersama keledai putih itu saat kita mencapai perbatasan Gunung Mejago." Weibo tentu saja tidak berani menolak permintaan ini. Setelah mengembalikan parang itu kepada Chen Ping'an, dia mendesah dengan emosi dan berkata dengan tulus, betapa tajamnya pedang itu. Chen Ping'an menerima parang itu dan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku bisa memberikannya kepadamu jika kau menginginkannya. Bagaimanapun, parang patah ini tidak cocok lagi untuk menebang pohon dan semak belukar, jadi tidak begitu berguna bagiku." "Orang yang mulia tidak akan merebut barang kesayangan orang lain," kata Weibo sambil tersenyum masam. "Kau menginginkannya, tetapi kau terlalu malu untuk mengambilnya secara cuma-cuma," tanya Aliang sambil terkekeh. "Kalau begitu kau bisa membelinya. Kau bisa membuat kesepakatan yang adil dengan Chen Ping'an, kan?"
Raut sadar terpancar di wajah Wei Bo. Ia berdiri dan menepuk tanah dari tangannya sebelum tersenyum pada Chen Ping'an dan berkata, penduduk desa dan penebang kayu yang sering memasuki pegunungan tahu bahwa hutan bambu yang terlalu lebat sebenarnya merugikan pertumbuhan bambu secara keseluruhan. Hanya dengan jarak dan kepadatan yang tepat, bambu dapat tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Karena itu, aku perlu memotong sebagian bambu. Selain itu, bagian yang paling berharga dari hutan bambu ini bukanlah batangnya, melainkan akarnya. Saat itu saya sempat meminjam golok bambu dari senior Aliang, dan saya tebang sebagian bambu yang tersisa. Awalnya saya ingin membangun rumah bambu kecil tempat saya bisa bersantai dan menikmati pemandangan. Wei Bo menjadi semakin fasih saat berbicara, dan dia melanjutkan, namun, pedang bambu senior Aliang sekarang sudah rusak, dan sejujurnya, aku malu mengatakan bahwa aku menyukai parangmu yang rusak sejak pertama kali melihatnya. Mengapa aku tidak membuat pedang bambu dan membangun rumah bambu kecil juga? Setelah aku selesai membuat pedang bambu, aku akan dapat memberikannya kepada senior Aliang segera. Namun, aku khawatir rumah bambu akan memakan waktu lebih lama. Aku akan menemani ular piton hitam itu saat ia menuju ke gunung tertindas, dan ini akan memungkinkanku untuk mencegahnya membuat masalah. Pada saat yang sama, aku juga dapat memintanya membawa bambu ini untukku. Saat aku tiba di gunung tertindas, aku akan menemukan lokasi yang indah dan tenang untuk membangun rumah bambu untukmu. Chen Ping'an menoleh ke Aliang, dan pria bertopi bambu itu menjelaskan, dunia kecil laut bambu memiliki 10 bambu surgawi yang penting. Bambu memiliki 10 sifat baik, dan setiap bambu surgawi memiliki salah satu sifat baik tersebut. Nenek moyang hutan bambu di sekitar kita adalah keturunan dari bambu pemberani, dan keturunannya juga dapat memetik sebagian dari kekayaannya. Seniman bela diri dan kultivator militer akan memperoleh manfaat besar jika mereka tinggal atau bercocok tanam di rumah bambu yang dibangun dari bambu ini. Wei Bo buru-buru setuju, sambil menimpali, benar sekali. Semua bambu di hutan ini adalah keturunan dari bambu pemberani, itu. Moral pasukan tinggi, dan momentum kita seperti pedang tajam yang mengiris bambu, potong beberapa ruas, dan sisanya akan terbelah secara alami. Frasa dari catatan sejarah ini adalah deskripsi sempurna dari aura yang dipancarkan oleh bambu di hutan ini. Jadi, bercocok tanam di bangunan bambu seperti itu pasti akan memelihara jiwa seseorang. Chen Ping'an baru saja akan berbicara, tetapi Aliang dengan cepat berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahunya, menyeretnya menjauh dari hutan bambu. Bagaimana aku bisa menolak tawaran yang begitu hangat? Sebagai tamu, aku hanya bisa mengikuti pengaturan tuan rumah. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku belum memberinya parang, kata Chen Ping'an lembut. Berikan saja padanya dengan separuh bilah pedang lainnya nanti, jawab Aliang dengan santai. Separuh bilah pedang lainnya masih berada di keranjang bambu Chen Ping'an. Setelah itu, Aliang tidak lupa mengingatkan, kamu tidak perlu mengambil kantung empedu ular piton putih yang belum terbentuk. Kantung empedu itu berlumuran darah dan sangat mengerikan untuk dilihat. Berikan saja kepada ular piton hitam bersama dengan daging ular piton lainnya. Bahkan jika sayapnya sudah hilang, ini akan membuatnya tetap bisa berkultivasi selama 200 hingga 300 tahun. Kamu dapat menganggap ini sebagai tanda niat baik. Juga, ingatlah untuk memberitahunya agar berperilaku baik dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh saat tiba di gunung tertindas. Akhirnya, Aliang menunjuk ke arah penguasa gunung yang putus asa dan berkata, lebih baik kau cepat sembuh. Wei Bo berdiri di tepi hutan bambu sambil menatap punggung pria dan anak laki-laki itu. Angin sepoi-sepoi di gunung bertiup melewati pepohonan hijau yang rimbun dan bunga-bunga merah cerah, membawa serta aroma yang menyegarkan. Jubah putih pemuda tampan itu berkibar tertiup angin ini, dan saat ia memegang tongkat bambu yang menandakan statusnya sebagai penguasa gunung, ekspresi keterkejutan, ketakutan, dan keraguannya dengan cepat sirna oleh angin. Yang menggantikannya adalah ekspresi kewibawaan yang hikmat yang sesuai dengan statusnya sebagai dewa gunung. Ia melihat sekeliling sebelum mendesah penuh emosi dan berkata dengan lembut, setiap awan memiliki hikmahnya, bukankah ini contoh yang sempurna? Terima kasih atas bimbinganmu yang tidak disengaja, Senior Aliang. Terima kasih telah melepaskan ikatan di hatiku dan menaklukkan iblis dalam diriku. Wei Bo memejamkan matanya, dan senyum hangat tersungging di sudut bibirnya saat dia bergumam, sejak dahulu kala, gunung-gunung yang terkenal selalu menjadi tempat tinggal para kultivator. Namun, apa bedanya jika tidak ada kultivator yang berkunjung? Aku bisa berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan menjadi kultivator. Ketika dia membuka matanya lagi, anting emas pucat telah muncul di telinganya. Anting yang indah itu bergoyang ringan ditiup angin gunung, melengkapi penampilannya yang tampan dan membuatnya tampak seperti dewa gunung yang sesungguhnya. Chen Ping'an dan Aliang kembali ke kolam. Mereka berjalan perlahan seolah-olah saling memahami, dan ini sangat kontras dengan langkah cepat mereka ketika mereka datang. Aliang, apakah ular piton hitam benar-benar akan memakan bangkai ular piton putih? Bukankah mereka telah berteman selama ratusan tahun? Tanya Chen Ping'an.
Ular piton hitam memiliki ambisi untuk berubah menjadi naga banjir, jadi tentu saja ia akan memakan bangkai ular piton putih, jawab Aliang. Faktanya, semua roh, setan, dan monster dapat mengandalkan memakan yang lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ini tidak hanya terjadi pada ular dan naga banjir. Namun, ular yang tinggal di pegunungan sangat ganas dalam hal membunuh dan memakan jenisnya sendiri. Ini mirip dengan bagaimana dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung. Faktanya, ular piton hitam telah mengembangkan kesadaran dan menjadi cerdas, jadi ia mungkin hanya membiarkan ular piton putih hidup untuk memungkinkannya membentuk intinya. Pada saat itu, ia akan menikmati makanan yang lezat. Oh, benar juga. Jika kamu ingin melihat ular piton hitam memakan ular piton putih, kita dapat berbalik dan kembali. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, jangan salahkan aku karena telah mengambil keputusan untukmu dan membiarkan ular piton hitam memakan kantong empedu ular piton putih. Karena ular piton itu setuju untuk pergi ke gunung tertindas untuk menjaga hartanya untukmu, memberikan kantong empedu ular itu akan memberimu imbalan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjualnya kepada orang lain, berapapun harganya. Sebenarnya, aku lebih penasaran mengapa kau memutuskan untuk membunuh ular piton putih itu. Mengapa kau tidak menunggu bantuanku? Jika aku berhasil menjinakkan ular piton putih itu, kau bisa saja memerintahkannya untuk pergi ke gunung kitab suci atau gunung awan pelangi. Tidak peduli ke gunung manapun ia pergi, hasilnya akan sangat baik untukmu. Mungkin kau takut aku tidak akan menolongnya. Bagaimana mungkin? Aku percaya padamu, Aliang. Lalu, Aliang bertanya. Sebelum menjawab pertanyaanmu, aku juga ingin bertanya padamu. Aliang, ketika aku bertanding dengan Juhi sebelumnya, apakah kau sudah mengidentifikasi lokasi 3 titik akupuntur yang kutemukan? Dan apakah kau sudah menemukan kebenaran tentang titik akupuntur ini? Tanya Chen Ping'an. Sejujurnya, aku menyadari sesuatu yang aneh tentang ketiga titik akupuntur itu saat pertama kali aku melihatmu. Ada sesuatu yang sangat mistis tentang titik-titik itu, dan aku agak malu untuk mengatakan bahwa bahkan aku tidak dapat menguraikan kebenaran di baliknya. Satu-satunya hal yang dapat kutentukan adalah bahwa titik-titik akupuntur ini mengandung 3 gumpalan ki pedang, masing-masing dengan maksud dao yang berbeda. Mengenai maksud dao apa saja ini, aku tidak berani membuat kesimpulan apapun. Tentu saja, akan sangat mudah bagiku untuk mengamati situasi di dalam titik-titik akupunturmu dengan paksa jika aku ingin merusak tubuh dan QMU. Namun, itu akan menjadi tindakan yang sangat rendah. Sebagai seorang guru tertinggi, tentu saja aku harus menjaga citra dan sikapku. Aku mengerti. Aliang, apakah kau tahu tentang gapura di kota kecil kita? Dan 4 plakat di atasnya? Ya, saya tahu, jawab Aliang. Qi Jingchun pernah menyebutkannya kepada saya sebelumnya, tetapi saya sudah lupa semua detailnya. Salah satu plakat itu bertuliskan, jangan melihat keluar. Tetangga saya adalah orang yang berpengetahuan luas seusia dengan saya, dan dia memberitahu saya bahwa kata-kata ini adalah kiasan Buddha. Kata-kata itu memberitahu orang-orang untuk mengabdikan diri pada agama Buddha dan tidak mencari hal-hal dari ajaran atau sekte lain. Saya merasa ini cukup masuk akal pada awalnya. Namun, saya mulai merenungkan kata-kata ini lebih dalam ketika saya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan kayu bakar. Saya merenungkan ini ketika saya bosan, dan saya merasa lebih masuk akal bagi saya untuk berusaha sebaik mungkin sebelum saya pergi untuk mempersembahkan dupa kepada Buddha atau memberi penghormatan kepada para bodhisattva. Meminta bantuan kepada para dewa ini seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah gagal mencapai tujuan saya melalui usaha saya sendiri, dan hanya pada saat itulah mereka akan setuju untuk memberikan bantuan. Kalau tidak, mengapa mereka harus membantu kita? Benar, Aliang? Carilah jawaban dari dalam diri sendiri sebelum mencari jawaban dari Buddha, kata Aliang. Ya, itu benar. Itulah yang ingin kukatakan. Ini penjelasan yang lumayan. Namun, biar ku jelaskan padamu, hanya sebagian kecil uang recehku lebih dari seluruh kekayaanmu. Kau merasa merepotkanku, jadi kau rela mengorbankan sedikit ki pedang sebagai gantinya. Sejujurnya, aku bisa saja menyingkirkan ular piton putih itu dengan jentikan pedangku. Bagaimana kau akan membenarkan ini? Itu tidak sama. Chen Ping'an membalas. Aliang menunggu penjelasan. Pak Tua Yao, orang yang mengajariku cara membakar tembikar, jarang sekali mau bicara padaku. Akan tetapi, ada 2 kali dia berbicara kepadaku dengan sangat serius. Pertama kali ketika aku menjadi murid di tempat pembakaran. Dia berkata bahwa tidak apa-apa bagiku untuk belajar darinya, tetapi jika aku berani mengendur, aku bisa marah-marah di tempat pembakaran. Kedua kalinya ketika aku memasuki pegunungan bersamanya. Dia berkata bahwa aku boleh pergi bersamanya untuk mencari tanah liat, tetapi jika aku berani menangis di depannya, dia tidak akan pernah membawaku ke pegunungan lagi. Dia tidak peduli dengan alasannya, bahkan jika itu karena kakiku patah atau apapun. Apa hubungannya ini dengan apapun? Apa yang ingin kau katakan, Chen Ping'an? Lalu bagaimana dengan ini? Aliang, apakah kamu suka tidur?
Omong kosong. Tidak suka, jawab Aliang. Tentu saja aku suka. Namun, percaya atau tidak, aku tidak pernah tidur sejak aku menjadi murid di tempat pembakaran. Aku selalu bangun tepat waktu. Apa maksud penjelasan bertele-tele ini? Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Apakah kau ingin mengusikku karena aku tidak banyak membaca? Tanya Aliang. Yang ingin kukatakan adalah, jika menyangkut masalah yang kita anggap buruk, kita tidak boleh melibatkan diri di dalamnya, bahkan sekalipun. Kita tidak boleh membiarkan diri kita mengalami, pertama kali. Kalau tidak, satu-satunya orang yang akan menderita adalah diri kita sendiri, jelas Chen Ping'an. Ambil saja aku, misalnya. Jika aku memutuskan untuk bermalas-malasan sekali saja, aku pasti akan gagal menjadi murid di tempat pembakaran. Bukan hanya itu, aku juga tidak akan bisa memasuki pegunungan bersama Pak Tua Yao. Jika begitu, bagaimana mungkin aku bisa berada di tempatku sekarang? Mungkin aku akan berada dalam situasi yang sama dengan beberapa ribu pemuda dari kota kecil itu. Aku akan pergi ke pegunungan untuk membuat jalan setapak dan membangun jembatan setiap hari, hanya mendapatkan 1 koin tembaga sehari sebagai imbalannya. Jika semuanya berjalan seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa memiliki 5 gunung? 5 gunung? Berapa nilainya? Apakah kau mengerti, Aliang? Jika kau punya kesempatan di masa depan, kau pasti harus mengunjungi dan melihat gunung-gunungku. Berhenti, berhenti, berhenti. Chen Ping'an, setelah bertele-tele begitu lama, kau hanya mencoba memamerkan kekayaanmu kepadaku, seru Aliang. Aliang, sangat jelas kau tidak banyak membaca, jawab Chen Ping'an. Aliang, jika bangunan bambu benar-benar dibangun di gunung tertindas di masa depan, mengapa kau tidak membantuku memberinya nama? Bagaimana dengan, bangunan Aliang sangat tangguh? Aliang menyarankan. Apakah itu terdengar cukup mengesankan? Apa, kau takut auranya akan menekan auramu, penguasa gunung? Baiklah, aku akan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih terkendali. Kita sebut saja bangunan tangguh. Aku sudah berkorban banyak, jadi apakah kau senang dengan itu sekarang? Aliang, tiba-tiba aku merasa bahwa membiarkan bangunan itu tanpa nama bukanlah ide yang buruk, kata Chen Ping'an. Aliang memutar matanya. Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku hanya bercanda. Gedung yang hebat. Aliang tiba-tiba berbalik dan bertanya, apakah kamu ingin belajar ilmu pedang? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak untuk saat ini. Aliang tersenyum mengerti dan menebak, kamu takut terganggu? Kamu takut itu akan memengaruhi latihan teknik tinjumu? Chen Ping'an mendesah dan mengangguk tanda mengiyakan. Aliang sangat menyadari mengapa Chen Ping'an mendesah. Selama pertarungan mereka dengan ular piton di Gunung Mejago, anak muda itu telah menghabiskan semua kemajuan yang telah dikumpulkannya untuk menghalangi serangan ular piton putih dan menyelamatkan Julhu. Setelah bekerja keras dalam meditasi berjalan, Chen Ping'an akhirnya membuat sedikit kemajuan dengan tinju pengguncang gunung. Akan tetapi, tindakannya segera membuatnya kembali ke titik awal. Ini sama saja dengan orang miskin dengan sedikit tabungan yang tiba-tiba kehilangan segalanya lagi, kembali ke kehidupan yang menyedihkan di rumah kosong yang tidak dapat menghalangi angin atau hujan. Bagaimanapun, meditasi berjalan adalah sesuatu yang dapat memperkuat fisiknya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan sesuatu yang harus dipraktikkan Chen Ping'an karena kebutuhan untuk memperpanjang hidupnya. Sementara itu, meditasi berdiri adalah sesuatu yang dapat memelihara jiwanya. Setelah membuat beberapa kemajuan selama pertarungannya dengan ular piton, Chen Ping'an mampu memanfaatkan pertandingan tandingnya dengan Ju He dan secara akurat menemukan 3 titik akupuntur tempat ki pedang disembunyikan. Ini kemudian mempersiapkannya untuk tindakannya saat itu. Apakah kamu sedih karena kehilangan kartu truf yang begitu kuat dan berpotensi menyelamatkan nyawa? Aliang bertanya dengan nada menggoda. Sama sekali tidak, jawab Chen Ping'an tanpa ragu. Akhirnya aku bisa mengeluarkan semua yang terpendam dalam diriku. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Ceritakan padaku, kata Aliang sambil tersenyum. Chen Ping'an menatap ke depan dan berkata, aku bersedia berunding dengan orang lain, dan aku juga mampu meyakinkan orang lain untuk mendengarkan alasanku. Perasaan seperti ini sungguh menakjubkan. Dulu, aku berlatih bela diri demi memperkuat fisikku. Lebih tepatnya, untuk memperpanjang hidupku. Namun, sekarang, aku merasa bisa mengarahkan pandanganku lebih jauh dan lebih tinggi. Kura-kura tersebut merupakan hewan asli Gunung Mejago, jadi mereka secara alami sangat mengenal jalur pegunungan. Selain itu, kemampuan mereka untuk melintasi medan pegunungan juga jauh lebih unggul daripada keledai dan kuda, jadi tidak lama kemudian mereka tiba di pinggiran Gunung Mejago. Jika mereka menggunakan jalan pos dan menuju selatan sejauh 10 km lagi, mereka akan tiba di kota Lilin Merah. Meskipun jalan pos ini terhalang dan terputus sebagian karena jatuhnya dunia permata kecil secara tiba-tiba, Chen Ping'an dan yang lainnya tetap memutuskan untuk tidak menggunakannya karena sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin ketiga kura-kura raksasa itu mengejutkan para pemburu, penebang kayu, atau pedagang. Chen Ping'an dan yang lainnya beristirahat di puncak gunung kecil.
Li Huai melihat sekeliling dengan penuh harap. Meskipun dia membenci Tuan Muda Gunung itu, Aliang telah mengatakan bahwa pagoda harta karun horizontal itu dipenuhi dengan harta karun, satu untuk masing-masing dari mereka. Li Huai sangat ingin mendapatkannya, dan dia memikirkan bagaimana dia akan memamerkannya kepada adiknya, Li Liu, saat dia bertemu lagi di masa mendatang. Wei Bo segera tiba sesuai janji. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan mistisnya untuk menjelajahi bumi, dan malah melangkah ke atas gunung dengan jubah putihnya berkibar di udara dan lengan bajunya yang besar berkibar-kibar seperti dua awan yang mengembara. Bahkan pelayan Li Baoping, Julhu, harus mengakui bahwa penguasa gunung muda itu adalah perwujudan hidup dari deskripsi, semangat dan tampan. Di belakang penguasa gunung yang tampan itu ada keledai putih milik Aliang dan kuda milik klan Li. Mereka tidak hanya mampu mengimbangi semua orang, tetapi keledai dan kuda itu sama sekali tidak tampak lelah. Wei Bo kemungkinan besar telah menggunakan semacam kemampuan mistis. Sambil membawa kotak kayu panjang di tangannya, Wei Bo, yang entah sudah berusia berapa ratus tahun, pertama-tama membungkuk dan memberi hormat kepada Aliang. Aliang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Pada saat ini, penguasa gunung yang cerdik dan pendekar pedang yang periang itu secara mengejutkan memancarkan perasaan yang sama. Seolah-olah mereka adalah sahabat yang mengejar dao agung yang sama. Wei Bo menyerahkan kotak kayu berwarna merah terang itu kepada Aliang, dan Li Huai bergegas menghampiri untuk membelai kotak yang terbuat dari kayu yang tidak diketahui itu. Kotak kayu itu terasa hangat saat disentuh, dan terasa seolah-olah dia sedang mengusap kain sutra satin paling berharga di salah satu toko kain di Gang Naga. Dia pergi ke toko kain bersama ibu dan saudara perempuannya untuk membuat pakaian pada akhir tahun lalu, dan dia diusir dengan marah oleh pemilik toko yang marah setelah diam-diam menyentuh brokat indah yang dihiasi bunga dan burung. Li Huai mendongak dan bertanya, Aliang, mari kita bahas sesuatu. Setelah membagi harta, bisakah kamu memberikan kotak kayu ini kepadaku? Dan menurutmu siapa dirimu? Aliang menjawab dengan ketus. Setelah kamu menikahi saudara perempuanku, aku secara alami akan menjadi saudara iparmu. Li Huai menjawab dengan ekspresi serius. Aliang memukul kepalanya dan berkata, kalau begitu panggil aku kakak. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi saudara ipar lagi, anak laki-laki itu tiba-tiba berkata. Mereka adalah beberapa orang terburuk di dunia. Aliang menoleh ke Wei Bo dan bertanya, apakah kotak itu berharga? Wei Bo tersenyum mengejek diri sendiri dan menjawab, tidak terlalu buruk. Terbuat dari kayu hitam kuning yang halus, dan menjadi lebih harum setelah terkubur di dalam tanah selama beberapa tahun. Warnanya juga berubah dari kuning menjadi merah. Aku tidak akan menyebutnya berharga, tetapi memang cukup langka. Aliang menatap anak laki-laki kecil yang penuh harap itu dan berkata, karena tidak berharga, sebaiknya aku memberikannya kepadamu. Li Huai baru saja hendak merebut kotak itu dari tangan Aliang dengan gembira. Namun, kepalanya dipukul lagi, dan Aliang memarahi, apakah kamu mencoba mengambil semua harta karun itu untuk dirimu sendiri? Aliang melihat sekeliling sebelum melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang mendekat. Dia kemudian berjongkok dan membuka kotak kayu panjang itu, sambil berteriak, Chen Ping'an, Li Baoping, Lin Shuyi, Ju He, Julhu, kemarilah. Saatnya berbagi rampasan. Siapa cepat dia dapat. Hanya ada satu aturan, kalian hanya boleh mengambil satu harta dari kotak itu, dan kalian tidak boleh menukarnya setelah kalian menentukan pilihan. Chen Ping'an menatap ke arah Tuan Muda Gunung itu. Wei Bo menyadari tatapannya, dan dia bertanya dengan suara lembut namun bingung, kalian tidak akan berjuang untuk kesempatan yang ditakdirkan ini. Saya akan membiarkan mereka memilih terlebih dahulu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Secara kebetulan, Chen Ping'an memiliki sesuatu yang ingin didiskusikannya dengan penguasa gunung muda itu. Ini berkaitan dengan bagaimana ular piton hitam itu akan menetap di gunung tertindas serta situasi di sekitar Wei Bo setelah dia meninggalkan daerah ini dan berangkat ke daerah mata air naga. Ketika kembali dari hutan bambu, Aliang telah menceritakan kepadanya secara kasar tentang dewa gunung formal dan dewa sungai dan bagaimana mereka tidak dapat dengan mudah meninggalkan wilayah yang telah ditetapkan secara resmi sesuka hati mereka. Ini mirip dengan bagaimana banyak kekaisaran dan negara memberlakukan aturan, penguasa feodal tidak boleh bertemu. Jika aturan ini dilanggar, para dewa yang melanggar akan menghadapi hukuman dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pada skala yang lebih rendah, mereka akan ditegur oleh istana kekaisaran dan persembahan dupa mereka dikurangi. Pada skala yang lebih berat, peringkat dewa mereka akan diturunkan, dan mereka tidak akan menerima persembahan dupa selama beberapa tahun. Sepanjang sejarah, ada beberapa dewa gunung dan dewa sungai yang mengalami nasib yang lebih menyedihkan. Patung-patung mereka dipindahkan dari kuil dan diseret dari alasnya, setelah itu para penegak hukum akan memukuli mereka dengan tongkat sebagai peringatan bagi yang lain. Terkadang, pejabat setempat akan mencambuk patung-patung itu secara langsung. Bahkan, beberapa pejabat setempat akan memerintahkan rakyat jelata yang terdaftar untuk menggunakan palu untuk menghancurkan patung-patung itu hingga berkeping-keping.
Hukuman semacam itu umum di seluruh kekaisaran dan negara. Oleh karena itu, meskipun Chen Ping'an bersedia menerima isyarat niat baik Wei Bo, di mana dia secara pribadi akan membawa ular piton hitam itu ke gunung tertindas dan juga membangun sebuah bangunan dari bambu keberanian untuknya, dia tentu tidak ingin Wei Bo menderita hukuman berat karena hal ini. Faktanya, Chen Ping'an masih belum mampu memahami situasi seputar dewa dan sesaji, kerajaan, dan Feng Shui. Hal ini sebagian karena Aliang selalu suka melompat-lompat dari satu topik ke topik lain, yang menyebabkan penjelasannya menjadi sangat berbelit-belit dan membingungkan. Untuk memamerkan pengetahuannya, Aliang terkadang menggunakan kata-kata yang paling rumit dan penalaran yang mendalam untuk menjelaskan hal-hal yang paling sederhana. Pada akhirnya, berkat contoh dari Li Baoping, Chen Ping'an akhirnya mampu memahami situasi tersebut. Gadis kecil itu mengatakan bahwa sesaji dupa dan takdir sama seperti situasi di sekitar sungai Kumis Naga di luar kota kecil mereka. Ini adalah satu-satunya sumber air di daerah tersebut, jadi untuk menanam tanaman dan meningkatkan hasil panen mereka, rakyat jelata di sekitarnya akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan air. Perkelahian skala besar akan terjadi hampir setiap tahun. Baoping kecil berlari ke arah Chen Ping'an dan bertanya dengan cemas, "Paman Junior, mengapa kamu tidak pergi untuk mengambil harta karun?" Lihat, bahkan seseorang seperti Lin Shui berlari cepat untuk mengambil harta karun. Dan Li Huai bahkan lebih berusaha memasukkan kepalanya ke dalam kotak harta karun. "Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya terakhir," jawab Chen Ping'an dengan santai. "Jangan khawatir, Paman Junior. Aku akan mengambil harta karun untukmu," kata Baoping kecil sambil berbalik dan berlari kembali. Chen Ping'an baru saja akan berbicara, tetapi gadis kecil berjaket merah cerah itu sudah berlari kembali ke sisi Aliang. Dia menyingkirkan kepala Li Huai dengan satu tangan, dan dia menyingkirkan bahu Lin Shui dengan tangannya yang lain. "Li Baoping, kau menindasku!" Li Huai berteriak dengan sedih. Baoping kecil menatapnya dan berkata dengan sikap yang benar, "Aku sedang memilih harta karun untuk Paman Junior." Memikirkan rak buku bambu yang belum diterimanya, Li Huai hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kau yang memilih." Lin Shui tidak kesal karena disingkirkan, dan dia hanya menunjuk ke sebuah buku kuno yang kusut dan menguning di dalam kotak harta karun. Buku ini diikat dengan benang emas tipis, dan dengan cara posisinya di dalam kotak, mereka bisa melihat judulnya yang ditulis menggunakan aksara segel. "Aku akan memilih buku Tao ini, Kitab di Atas Awan. Hanya ini yang kuinginkan, dan aku tidak akan memperebutkan harta karun lainnya dengan kalian." Li Huai mencondongkan tubuhnya ke depan dan menjulurkan lehernya, sehingga dia bisa melihat melewati Li Baoping. Dia melirik harta karun itu dan bertanya, "Shui, mengapa kamu tidak memilih pedang itu? Lihatlah betapa indahnya itu. Jika aku pasti akan memilih pedang itu." Butuh tekad yang kuat dari Lin Shui untuk mengalihkan pandangannya dari pedang yang menempati ruang paling banyak di kotak harta karun itu. "Aku tidak cocok untuk berlatih seni bela diri, dan aku juga tidak suka menggunakan pedang dan golok," jawabnya lembut. Melihat Lin Shui menolak untuk mengalah dari pilihannya, Li Huai menoleh ke Li Baoping dan menyemangatinya, "Pedang ini jelas merupakan senjata dewa yang tiada tara dengan bilah yang ketajamannya tak tertandingi. Aku rasa pedang ini bahkan dapat memutuskan rantai yang tergantung di atas sumur kunci besi." "Li Baoping, kau benar-benar tidak menginginkan harta karun tertinggi ini? Bagaimanapun, bukankah pamanmu yang lebih muda membutuhkan senjata baru? Kurasa pedang ini akan cocok untuknya." Mundur selangkah, seberapa mengesankankah dia jika dia menggunakan pedang ini untuk menebang pohon dan menebas semak-semak saat dia berjalan melewati pegunungan? Itu pasti akan lebih baik daripada menggunakan parang yang rusak, bukan? Pedang ramping itu seperti wanita anggun yang bersembunyi di kamarnya. Bilahnya diam-diam berada di dalam sarungnya yang putih, dan lekukannya sangat menakjubkan dalam keindahannya. Aliang tersenyum saat dia membungkuk dan menghunus pedang itu. Kekuatan pedang itu tak terkendali, dan seolah-olah bilah pedang itu adalah seberkas cahaya putih yang membumbung tinggi yang tertinggal di dunia. Tidak ada kata-kata yang terukir di pedang itu, tetapi ada pola-pola berurat yang terbentuk secara alami yang tampak seperti pola-pola awan suci yang diukir dengan hati-hati oleh para dewa Tao. Aliang sedikit terkejut, dan dia dengan ringan menjentikan pedang itu dengan jarinya. Yang didengarnya bukanlah bunyi dering yang tumpul dan berlumpur, melainkan nada yang tajam dan merdu. Aliang mendengarkan ini sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Ini kemungkinan besar adalah jimat keberuntungan yang berada di peringkat paling bawah." Aliang meletakkan pedang itu kembali ke sarungnya sebelum menyerahkannya kepada Li Baoping dan berkata sambil tersenyum, "Ini, ambillah. Pedang ini sangat cocok untukmu. Di masa depan, kamu dapat mencari labu pemelihara pedang dan memasangkannya dengan pedang ini. Kamu dapat menggantungkan pedang di satu sisi pinggangmu dan labu di sisi lainnya. Kamu juga dapat menemukan kuda yang perkasa dan jubah merah yang indah. Saat kamu berkuda melintasi negeri dan minum di atas kuda yang berlari kencang, pejalan kaki mana yang tidak akan menyukaimu?" Aliang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Memang,
Siapa yang tidak menyukai wanita seperti itu? Li Baoping dengan bingung menerima pedang berat itu. Juhi berjongkok di dekatnya, dan putrinya Julu awalnya tidak ingin datang. Dia bahkan berkata dengan suara cemberut bahwa dia tidak tertarik dengan pemberian yang menghina ini. Namun, Juhi melotot padanya sebelum dengan paksa menyeretnya. Ini adalah pertama kalinya Julhu melihat ayahnya menjadi marah. Dia sedikit takut, tetapi dia tetap menolak untuk berjongkok di samping ayahnya. Sebaliknya, dia dengan keras kepala berdiri di sampingnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat Li Baoping masih linglung, Li Huai memanfaatkan kesempatan untuk mengambil boneka yang dicat yang dibuat dengan sangat indah dan tampak hidup. Ini adalah target sebenarnya. Lin Shui dengan hati-hati mengambil buku tau yang kusut itu. Sambil memegangnya di tangannya, ekspresi kegembiraan yang langka menyebar di wajah anak laki-laki muda yang tertutup itu. Sementara itu, Juhi mengambil sebuah buku dan pil alkimia yang terbungkus lumpur. Ia segera menatap Aliang dengan ekspresi tercengang, dan Aliang hanya terkekeh dan berkata, "Ada apa? Kebetulan saja itu adalah sesuatu yang dibutuhkan putrimu? Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah kepada Wei Bo dan ular piton itu karena telah bekerja keras mengumpulkan harta karun yang berharga ini selama ratusan tahun, sehingga mereka mampu menawarkan kita kitab suci seni bela diri rahasia dari sekte abadi dan pil alkimia eksklusif dari gunung bela diri sejati." Juhi memegang pil alkimia itu dan bertanya dengan suara gemetar, "Senior Aliang, apakah ini benar-benar pil empedu pahlawan yang legendaris?" Aliang mengabaikan pria paruh baya yang gembira itu. Ia mengalihkan pandangannya lebih jauh, dan ia melihat Chen Ping'an berjalan mendekat bersama Wei Bo. Ketika Wei Bo melihat benih emas samar yang tersisa di kotak harta karun dan pedang ramping di tangan Li Baoping, ekspresinya tetap tenang dan tidak terpengaruh. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah ketika melihat buku-buku dan pil alkimia di tangan yang lain. Ia tanpa sadar melihat ke arah Aliang. Aliang mengabaikan tatapannya, dan ia berkata kepada Chen Ping'an sambil tersenyum, "Ini adalah satu-satunya yang tersisa. Namun, ini mungkin yang akan kau dapatkan terlepas dari seberapa cepat atau terlambat kau datang." Chen Ping'an tersenyum saat ia membungkuk dan mengambil benih teratai emas samar yang kesepian itu, menaruhnya di lengan bajunya. "Paman Junior, aku akan menukarnya denganmu," kata Li Baoping lembut. Aliang mengatakan bahwa pedang ini sangat mengesankan. Gadis kecil itu buru-buru menutup mulutnya, dengan ekspresi penyesalan menyebar di wajahnya. Jelas bahwa dia seharusnya tidak mengucapkan kalimat kedua. Benar saja, Chen Ping'an menepuk kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, simpan saja kalau itu mengesankan. Paman juniormu tidak berlatih teknik pedang, dan parang sudah lebih dari cukup untuk melintasi pegunungan." "Tepat sekali. Chen Ping'an adalah seorang pendekar pedang, jadi menggunakan pedang tidak akan cocok," goda Aliang. "Jadi itu sebabnya kau masih menggunakan pedang bambu," balas Chen Ping'an. "Dan apa yang akan kau lakukan mengenai itu?" jawab Aliang. "Aliang, kotak kayu ini sekarang milikku, kan?" tanya Li Huai pelan. Aliang menatapnya dan bertanya, "Mengapa kau menginginkan kotak ini? Apakah kau punya begitu banyak harta dan barang untuk disimpan? Dan apa yang akan kau lakukan mengenai itu?" Li Huai membalas dengan cara yang sama seperti Aliang. Semua orang menerima sesuatu, bahkan penguasa gunung muda Weibo dan ular piton hitam. Selain ular piton putih yang telah dibunuh dan dimakan, dapat dikatakan semua orang merasa senang dan puas. Chen Ping'an telah menerima benih teratai yang agak layu yang sebesar ibu jari. Li Baoping telah menerima pedang ramping yang disebut jimat keberuntungan, tetapi entah mengapa dia memasang ekspresi muram. Dia dengan cemberut meletakkannya di dalam rak buku kecilnya, meskipun dia telah membungkusnya dengan benar menggunakan sepotong kain katun atas saran pamannya yang masih muda. Pedang itu benar-benar tertutup. Sementara itu, Li Huai telah menerima boneka yang dicat dan kotak kayu. Boneka itu untuk sementara menginap di rak buku Li Baoping, dan sebelum dengan enggan meletakkannya di sana, bocah lelaki itu menepuk dadanya dan berjanji kepada boneka itu bahwa boneka itu pasti akan pindah ke rumah yang lebih luas setelah dia mendapatkan rak bukunya sendiri. Adapun Lin Shui, dia menyimpan buku, "Bacalah Kitab Suci di Atas Awan," padanya. Judul buku ini aneh, tetapi penuh dengan nuansa kuno. Meskipun Julhu tidak mau, dia tetap menerima Kitab Suci Abadi Rahasia, panduan Ki Ungu. Juhi seperti orang haus yang akhirnya menemukan air, dengan senyum lebar dan tak tersamar di wajahnya yang biasanya serius. Dia merasa sangat beruntung saat ini. Saat ini, pil empedu pahlawan dari gunung bela diri sejati ini lebih berharga baginya daripada gunung emas atau perak. Ini adalah pil yang dapat mengumpulkan jiwa seseorang bahkan jika telah tersebar ke banyak titik akupuntur yang berbeda. Pada akhirnya, pil ini dapat membantu seseorang mengembangkan empedu pahlawan di mana Dewa Yin dapat tinggal. Juhi bukanlah pemurni Qi, juga bukan seorang kultivator militer. Namun, pil empedu pahlawan langka dan berharga karena pil ini berguna bagi seniman bela diri murni seperti dirinya juga.
Ini terutama berlaku bagi mereka yang mandek di tahap puncak tingkat kelima seperti dirinya. Memperoleh pil empedu pahlawan hampir setara dengan menggandakan umur seseorang. Bagaimana pembicaraanmu dengan penguasa gunung? Aliang bertanya dengan lembut. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, semuanya berjalan cukup baik. Aku juga memberikan kantong berisi barang-barang itu kepadanya. Aliang mendecakkan lidahnya heran dan berkata, yah, kau jelas bukan orang yang suka berlama-lama. Kau memberikannya padanya tanpa ragu sedikit pun meskipun aku hanya menyebutkannya sekilas. Lagi pula, jika kita berbicara dalam konteks bisnis, kau seharusnya menggunakan itu sebagai daya ungkit untuk melakukan perdagangan dengan mereka. Dengan kekayaan kedua ular piton itu, aku yakin ular piton hitam itu akan rela melepaskan sesuatu yang benar-benar berharga terlepas dari betapa pelitnya itu. Seseorang seharusnya tidak membiarkan manfaat yang diciptakan oleh kerja kerasnya sendiri jatuh kepada orang lain, dan benih yang ditanam di musim semi akan dituai di musim gugur. Aku mengerti konsep ini, jawab Chen Ping'an. Aliang mengangguk, dan dia membetulkan topi bambunya dan berkata, kita hampir sampai di kota lilin merah. Dia kemudian menyeka mulutnya dan bergumam, anggur bunga aprikot yang baru diseduh dan perahu yang dihias dengan tuan rumah yang cantik. Aku, Aliang, kembali. Chen Ping'an tiba-tiba punya firasat buruk tentang kota lilin merah ini, yang tampaknya amat dirindukan Aliang. Wei Bo mendesah saat melihat sosok-sosok itu menghilang di bawah gunung. Dengan ketukan kakinya, dia melompat ke salah satu punggung kura-kura raksasa itu, di mana dia duduk bersila dan berjalan sejauh puluhan kilometer. Ular piton hitam itu memiliki perut yang membuncit saat mengikutinya dari jauh. Meskipun tubuhnya tampak membengkak dan tidak nyaman, auranya jelas telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar, dengan aura yang sangat ganas terpancar ke sekelilingnya. Wei Bo tiba-tiba tersenyum dan melemparkan sebuah kantong ke arah ular piton hitam itu. Ular piton hitam itu dengan hati-hati menundukkan kepalanya dan mengamati kantong itu. Setelah memastikan bahwa kantong itu tidak berbahaya, ia berbalik untuk melihat penguasa gunung yang sedang duduk di atas kura-kura hutan. Raja gunung yang tampan itu tersenyum dan berkata, anggap saja ini sebagai hadiah pindah rumah dari anak muda itu. Ular piton hitam dengan 4 kaki dan 4 cakar di setiap kakinya ragu-ragu sebentar sebelum akhirnya menggunakan taringnya untuk merobek kantung itu. Selusin kerikil empedu ular yang dikumpulkan Chen Ping'an dari sungai kumis naga berguling ke tanah. Namun, kilaunya sudah memudar, dan sekilas, kerikil itu tidak berbeda dengan kerikil biasa di sungai. Namun, setelah diperiksa dengan saksama, tatapan penuh semangat muncul di mata ular piton hitam itu. Pada saat yang sama, ular itu dipenuhi dengan rasa tidak nyaman. Ia takut akan kecewa di saat berikutnya. Ia perlahan mendesis dan menjentikan lidahnya, dengan hati-hati memasukkan salah satu kerikil ke dalam mulutnya. Setelah melihat ini, Wei Bo memerintahkan kura-kura hutan untuk terus bergerak maju. Mereka sudah mulai membina hubungan baik, meskipun aku bertanya-tanya apakah hubungan ini juga akan berakhir dengan baik, gumamnya pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, ular piton hitam di belakangnya menancapkan cakarnya ke tanah dan menatap ke langit sambil mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh pegunungan. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mengepakkan sayap mereka saat mereka terbang. Bahkan penguasa gunung muda itu sedikit iri, dan bergumam pada dirinya sendiri, selain dari dunia kecil permata, kudengar harta karun semacam itu hampir punah dari benua Baoping. Setelah menelan kerikil ini, mereka dari keluarga ular dan naga banjir dapat menumbuhkan tulang dan kumis naga asli. Ketika mereka mendekati kota lilin merah, suara ketukan keledai putih yang renyah bergema di lempengan batu biru jalan pos. Aliang tidak memegang tali keledai, tetapi keledai itu tetap patuh mengikutinya di belakangnya. Pada saat ini, Aliang samar-samar mendengar raungan keras di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, dari penampilannya, itu benar-benar berguna. Aku menyimpan kerikil empedu ular yang paling berharga. Aku enggan berpisah dengannya, Chen Ping'an mengaku dengan lembut. Aliang tertawa terbahak-bahak dan berkata, betapa kikirnya dirimu. Mengikuti di belakang rombongan, Juhi berjalan dengan kudanya dan menciptakan jarak antara dirinya dan Li Huai serta Lin Shuyi sebelum berbisik kepada putrinya, kamu pasti harus menjaga panduan Qi Ungu itu. Jika semuanya berjalan lancar, itu dapat membantumu berkultivasi hingga tingkat kelima. Jika kamu kemudian menggunakan pil empedu pahlawan saat itu, kamu pasti dapat maju ke tingkat keenam. Gadis muda itu tercengang, dan dia bertanya, jika aku menggunakan pil itu, lalu bagaimana denganmu, ayah? Ayahmu masih muda, jawab Juhi sambil terkekeh. Sekarang setelah aku menemukan kembali semangatku, mungkin aku akan dapat maju ke tingkat berikutnya sendiri. Jika aku mengambil langkah lain setelah itu, aku akan dapat menyaksikan pemandangan tingkat ketujuh yang agung. Ayahmu berani memimpikan ini sekarang. Senyum akhirnya menggantikan ekspresi putus asa gadis muda itu, dan dia menggoda, masih muda? Ayah, kalau begitu mengapa ayah tidak mencari istri muda saat kita tiba di kota lilin merah? Jangan khawatir, aku tidak akan menghentikanmu. Ekspresi canggung muncul di wajah Juhi, dan dia melotot ke arah putrinya dan memarahi,
Omong kosong. Julhu merenung sejenak sebelum menyarankan, "Ayah, kurasa sebaiknya kau simpan pil itu untuk dirimu sendiri. Aku baru berada di tahap puncak tingkat kedua saat ini, jadi aku masih jauh dari mencapai tingkat kelima." Juhi tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya untuk saat ini. Aku akan menganggapnya sebagai mas kawinmu untuk masa depan." Seolah sedang memikirkan seseorang, wajah Julhu langsung memerah. Juhi sedang dalam suasana hati yang luar biasa, dan dia berkata dengan percaya diri dan bangga, "Ketika kita tiba di ibu kota Kekaisaran Li Agung di masa depan, mari kita lihat bangsawan mana yang beruntung bisa menikahi putriku." Julhu menghentakkan kakinya karena malu dan berseru, "Ayah." Juhi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi." Berjalan di sepanjang jalan pos yang diterangi oleh cahaya senja yang lembut, Alyang terus berdiri dengan jinjit dan menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil menatap garis samar kota lilin merah di kejauhan. Seolah-olah dia sedang menatap seorang wanita cantik yang sedang berbaring mabuk di sebuah bar. "Chen Ping'an, mari kita sepakati sesuatu dulu. Kau harus meminjamkanku emas batangan," katanya buru-buru. Chen Ping'an mengangguk setuju. Namun, ia bertanya dengan sedikit bingung, "Alyang, kau juga kekurangan uang?" Alyang menyeringai dan menjawab, "Kau tidak mengerti ini, ya? Saat bepergian keliling dunia, mereka yang meminjamkan uang adalah orang bodoh, sedangkan mereka yang meminjam uang adalah bos. Selama perjalanan kita, aku diremehkan dan dicemooh oleh anak-anak nakal seperti Li Huai dan Julhu. Jadi, aku pasti harus merasakan sensasi mendebarkan menjadi bos untuk mengimbangi diriku sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu emas batangan secara cuma-cuma," kata Chen Ping'an dengan jengkel. "Bukan meminjamkanmu, tapi memberimu secara cuma-cuma." Alyang menepuk bahunya dan tertawa, "Setuju. Emas batangan gratis?" Alyang menatap ke depan dan mengepalkan tangannya, sambil berkata, "Menerima emas batangan secara cuma-cuma dari orang kikir sepertimu. Sudah kuduga, aku orang yang hebat dan mengagumkan." Chen Ping'an tidak menyesali keputusannya setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia diam-diam menatap kota yang semakin dekat dengan mereka. Bau dan suara kota yang ramai tercium, menggantikan bau pegunungan yang rimbun dan suara sungai yang mengalir. Chen Ping'an berbalik dan berkata kepada Li Baoping, "Saat kita tiba di kota, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan tang hulu untukmu setelah membeli semua makanan dan kebutuhan yang kita butuhkan untuk perjalanan ini." Li Baoping melompat ke depan dengan gembira, dan dia dengan ringan menggoyang-goyangkan rak buku hijau kecilnya ke atas dan ke bawah sambil berseru, "Paman Junior, mari kita beli 2 tusuk sate kecil tang hulu. Yang lebih kecil rasanya lebih enak." Kota lilin merah dikelilingi oleh tembok tinggi, dan Chen Ping'an beserta yang lain harus memasuki kota dari gerbang utara. Namun, mereka segera menemui masalah, dengan prajurit berbaju besi di gerbang memberitahu mereka bahwa mereka harus menunjukkan identitas dan dokumen kunjungan jika ingin masuk. Chen Ping'an tercengang mendengar ini, dia sama sekali tidak tahu apa itu identitas dan dokumen kunjungan. Alyang telah menerima emas batangan dari Chen Ping'an beberapa waktu lalu, dan dia tersenyum lebar saat mengambil dokumen kusut dari pakaiannya. Setelah melewati pemeriksaan, Alyang bahkan meninggalkan keledai putih itu saat dia berjalan memasuki kota sendirian. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia tidak lupa melambaikan tangan kepada rekan-rekannya yang tercengang. Hal ini menyebabkan Li Huai melampiaskan makiannya, mengatakan bahwa dia akan membantai keledai putih itu. Alyang tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan memasuki kota. Juhi benar-benar bingung. Sebelum meninggalkan kota kecil itu, kepala klan tidak membicarakan masalah ini dengannya. Sebenarnya, Juhi sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam hal ini, dia tidak lebih baik dari Chen Ping'an. Mengenai hiking melalui hutan belantara dan mendirikan kemah, dia bahkan lebih rendah dari anak muda yang miskin itu. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Juhi, dan dia ingat bahwa uang terkadang merupakan cara terbaik untuk meyakinkan orang lain. Ini kemungkinan besar sama di semua tempat. Dengan mengingat hal ini, dia diam-diam menawarkan sejumlah perak kepada seorang prajurit yang menjaga gerbang. Namun, yang mengejutkannya, prajurit muda dan kekar itu segera mengarahkan tombaknya ke dadanya sebelum memarahinya dengan marah. Bahkan Juhi yang biasanya pemarah tidak bisa menahan rasa sedikit marah. Dia adalah seniman bela diri tingkat 5, jadi jika dia bergabung dengan tentara, sangat mungkin baginya untuk menjadi jenderal tingkat menengah. Namun, tepat saat Juhi hendak mulai berdebat dengan prajurit itu, Julhu dengan ringan menarik lengannya dan dengan tenang mengingatkannya, "Ayah, tentara Kekaisaran Li Agung memiliki hukum militer yang sangat jelas. Selain itu, aturan-aturan ini aneh dalam arti hukumannya sangat ringan atau sangat berat. Jadi, bukanlah ide yang baik untuk berdebat dengan para prajurit ini. Jika tidak, rakyat jelata seperti kita pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Juhi mengerutkan kening sebelum mendengus dingin dan akhirnya memutuskan untuk tidak berdebat dengan para prajurit. Julhu menghiburnya dengan suara lembut, berkata, "Ayah,
Mari kita minta ketua klan untuk mencarikanmu posisi resmi di masa depan. Dengan status ini dan basis kultivasimu, aku yakin kau akan dapat membuat nama untuk dirimu sendiri dalam waktu singkat. Ketika hari itu tiba, apakah kau masih harus menelan amarahmu seperti ini? Juhi mengangguk mengerti sambil melangkah pergi. Dia kemudian melirik kembali ke arah para prajurit dan mencibir, jadi pepatah itu benar adanya. Penguasa dunia bawah mudah ditemui, tetapi bawahan dan bawahannya sangat sulit dihadapi. Semua orang secara naluriah menoleh ke Chen Ping'an. Chen Ping'an merenung sejenak sebelum berkata perlahan, jika keadaan semakin mendesak, kita hanya bisa memilih untuk memutari kota lilin merah dan berkemah di luar malam ini. Kita juga bisa menyewa beberapa orang untuk membeli makanan dan barang-barang yang kita butuhkan. Namun, masalah terbesarnya adalah kenyataan bahwa kita tidak dapat mengakses dermaga di dalam kota. Ini akan memaksa kita untuk mengubah rencana awal kita. Alih-alih melakukan perjalanan ke utara menyusuri sungai bunga bordir sejauh 100 km, kita malah harus berjalan kaki ke tujuan kita. Ini akan jauh lebih melelahkan daripada naik perahu, dan kita juga harus menempuh jarak yang lebih jauh. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan pakaian resmi berwarna biru kehijauan berjalan cepat keluar dari gerbang kota dan dengan hati-hati mengamati Chen Ping'an dan yang lainnya dari atas ke bawah. Akhirnya, dia menatap Juhi dan menangkupkan tangannya sebagai salam sebelum bertanya, saya Cheng Sheng, deputi stasiun relay saat ini di stasiun relay Bantal Kota Lilin Merah. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Tuan Juhi dari daerah Mata Air Naga? Juhi tetap diam, dan ada ekspresi hati-hati di wajahnya. Deputi stasiun relay yang memproklamirkan diri itu terkekeh dan menjelaskan, pemimpin klan Anda menulis surat dan langsung mengirimkannya ke hakim daerah kami. Dia menguraikan secara kasar rencana dan rencana perjalanan Anda, dan dia meminta hakim daerah kami untuk menjadi tuan rumah yang baik dan membantu Anda sebaik mungkin. Selain itu, surat-surat lain dari keluarga dan teman-teman Anda juga telah tiba di stasiun relay Bantal. Saya secara khusus telah menyiapkan tempat bagi kelompok Anda untuk menginap 10 hari yang lalu, dan saya hanya dapat menjamin bahwa tempat itu relatif bersih dan rapi. Namun, saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah tempat yang mewah untuk ditinggali. Mohon maafkan saya atas hal ini, dan mohon jangan mengeluh kepada hakim daerah tentang hal ini. Jika tidak, jika tuan tanah menjadi tidak senang, saya khawatir saya akan kehilangan pekerjaan besok. Wakil stasiun relay tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menambahkan, jika Tuan Ju tidak mempercayai saya dapat segera memanggil seseorang dari stasiun peristirahatan relay. Orang ini berasal dari Jalan Keberuntungan Kabupaten Mata Air Naga, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia pernah bekerja untuk pejabat pengawas Tungku sebelumnya. Faktanya, salah satu surat dari ibu kota dibawa sendiri olehnya, dan dia mengatakan bahwa dia perlu menyerahkannya secara pribadi kepada seorang tuan muda bernama Lin Shouyi. Lin Shouyi melangkah maju dengan ekspresi bangga seperti keturunan bangsawan kaya, dan dia bertanya, saya Lin Shouyi dari daerah Mata Air Naga. Beranikah saya bertanya, deputi stasiun pemancar, siapa nama orang itu? Pelayan Julu sedikit linglung. Pada saat ini, Lin Shouyi tampak sangat berbeda dari anak muda yang pendiam dan menyendiri dalam kesannya. Li Baoping dan Li Huai bertukar pandang sekilas sebelum mengangguk pelan pada diri mereka sendiri. Tidak ada keraguan dalam suara deputi stasiun relay saat dia menjawab, jika saya ingat dengan benar, namanya seharusnya Tang Shutou. Dia berusia sekitar 40 tahun, dan dia tidak begitu mahir dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung. Dia sangat suka minum, tetapi emosinya setelah minum. Lin Shouyi mengangguk sebelum bertanya dengan santai, apakah kamu sudah menunggu kami di gerbang selatan selama beberapa hari terakhir? Pria itu tersenyum dan menjawab, meskipun aku ingin mengatakan ya, aku sungguh tidak tahu malu untuk melakukannya. Sejujurnya, stasiun relay Pillow terletak di utara kota Lilin Merah, dan tidak jauh dari sini, ada menara suar di puncak gunung yang dekat dengan kota kecil lainnya. Aku punya hubungan baik dengan petugas di sana, jadi aku memintanya untuk mengawasi jalan estafet di dekatnya untukku. Begitu dia melihat Tuan Muda Lin dan Tuan Ju lewat, dia akan mengirim salah satu bawahannya untuk memasuki kota dan memberitahuku. Raut wajah Lin Shouyi tampak menyadari sesuatu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia berbalik untuk melihat Chen Ping'an. Chen Ping'an mengangguk padanya. Juhi tersenyum dan berterima kasih kepada deputi stasiun relay, sambil berkata, terima kasih telah bersusah payah untuk kami, Tuan Cheng. Cheng Sheng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tolong jangan panggil aku Tuan. Aku hanyalah bawahan yang bertanggung jawab untuk melayani para bangsawan dan tamu terhormat lainnya. Aku benar-benar tidak layak menyandang gelar setinggi itu. Baiklah, cukup basa-basinya untuk saat ini. Aku akan memberitahu para prajurit garnisun terlebih dahulu, dan aku yakin mereka akan mengizinkanmu masuk ke kota kecil kami dalam waktu singkat. Jabatan wakil stasiun relay berada di bawah Istana Kekaisaran Li Agung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai jabatan resmi Istana Kekaisaran. Jabatan-jabatan ini rendah,
dan ada jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan para pejabat di istana kekaisaran. Tidak lama kemudian Cheng Sheng membawa mereka ke gerbang kota. Meskipun para prajurit membiarkan mereka lewat, ekspresi di wajah mereka masih tetap serius dan tidak ramah. Cheng Sheng berjalan keluar dari gerbang yang teduh dan dingin di tembok kota terlebih dahulu, dan dia menoleh ke Ju Hi dan menjelaskan dengan suara rendah, semua prajurit garnisun adalah prajurit pensiunan dari garis depan. Kemampuan mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka benar-benar orang yang keras kepala dan tidak fleksibel. Terkadang, bahkan hakim daerah tidak mampu menghadapi mereka. Tuan Ju, tolong jangan tersinggung dengan tindakan mereka. Meskipun Ju Hi bukan orang yang sering bepergian, setidaknya dia mengerti pentingnya tidak terlibat dalam percakapan mendalam dengan orang yang tidak dikenal. Karena itu, dia tidak memberikan jawaban. Mereka berjalan melewati sebuah toko yang dingin tempat para pria muda dan kuat terus berjalan masuk dan keluar. Dari waktu ke waktu, kilatan cahaya putih juga akan menyala di dalam toko. Mata Li Huai tertarik ke toko ini, sedemikian rupa sehingga dia menolak untuk melangkah lebih jauh. Ju Hi tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya juga. Namun, dia dengan cepat kehilangan minat. Ini adalah toko senjata yang menghususkan diri pada pedang dan golok, Cheng Sheng menjelaskan. Untuk senjata lainnya, mereka terkadang juga menjualnya. Apakah pemerintah tidak peduli? Apakah mereka tidak takut dengan rakyat jelata yang mengacungkan senjata dan berkelahi? Lin Shui bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika para pejabat itu adalah orang-orang terpelajar, mereka kemungkinan besar akan menerapkan hukum ini dengan cara yang ketat dan tidak fleksibel. Akan tetapi, jika mereka adalah seniman bela diri yang pernah berada di garis depan, mereka seringkali menutup mata terhadap penjualan senjata. Tentu saja, perdagangan busur yang kuat, baju zirah berkualitas tinggi, dan sebagainya dilarang keras di semua tempat. Kota Lilin Merah memiliki semua yang diinginkan orang, menara suar, stasiun relay, pasar, kedai minuman, rumah bordil, teater, dan sebagainya. Ini adalah kota yang ramai dengan jalan-jalan yang dipenuhi orang. Dibandingkan dengan kota kecil tempat Chen Ping'an dan yang lainnya berasal, kota Lilin Merah jauh lebih hidup dan ramai. Ada berbagai macam kios dan toko di jalan-jalan, dan suara teriakan dan tawar-menawar terdengar naik turun. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan setelah sekitar 15 menit, mereka tiba di stasiun relay Bantal. Pekerja dari stasiun relay segera datang untuk mengambil keledai putih dan kuda itu untuk mereka. Benar saja, Cheng Sheng telah menyiapkan beberapa kamar untuk mereka tinggali, dengan kamar berkualitas baik dan kamar berkualitas sedang. Namun, dia belum memutuskan bagaimana membagi kamar untuk mereka, dan dia malah memberikan 5 kamar kepada Ju Hi agar mereka dapat memutuskan sendiri. Berdasarkan pengaturan Chen Ping'an, Li Baoping akan berbagi kamar berkualitas baik dengan Ju Lehu, sementara Ju Hi akan tinggal di kamar berkualitas baik sendirian. Sedangkan dirinya, Li Huai, dan Lin Shui, masing-masing akan tinggal di kamar berkualitas sedang sendirian. Jika Aliang memutuskan untuk kembali, ia dapat memilih salah satu kamar mereka untuk ditempati. Tentu saja, dengan temperamennya, ia pasti akan bertanya apakah ia dapat tinggal di kamar yang sama dengan Ju Lehu. Pada saat itu, Ju Lehu kemungkinan besar akan memutar matanya ke arahnya. Senja pun tiba, dan semua orang berkumpul di ruang Ju Hi yang luas dan berkualitas baik setelah menyimpan barang bawaan mereka. Cheng Sheng segera mengantarkan setumpuk surat kepada mereka, dan ia tersenyum dan pamit setelah melakukannya. Ia berkata bahwa mereka dapat memanggilnya kapanpun mereka membutuhkan. Ia juga memberitahu mereka bahwa pasar malam kota Lilin Merah cukup terkenal di wilayah utara Kekaisaran Li Agung. Jika mereka berkesempatan, pasar itu pasti layak dikunjungi. Ada 1 surat untuk Lin Shui, dan ada 3 surat untuk Li Baoping, yang paling banyak dari semuanya. Anehnya, bahkan Chen Ping'an punya surat. Namun, Li Huai tidak membawa apa-apa. Akhirnya, ia menghampiri Ju Lehu yang berada dalam situasi yang sama dan terkekeh, untungnya kita tidak sendirian. Ju Lehu pura-pura tidak mendengarnya, dan ia berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Stasiun reli Bantal tidak besar, tetapi ada banyak jalan berliku yang mengarah jauh ke dalam, yang secara mengejutkan membuatnya terasa seperti taman milik klan kaya yang dalam dan berkelas. Dari jendela, ia melihat sebuah danau kecil yang tampak hanya sebesar telapak tangan. Danau itu dihuni oleh banyak ikan koi gemuk yang berwarna merah dan kuning. Surat Lin Shui hanya selembar kertas dengan beberapa kata, dan anak laki-laki itu menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan kembali surat itu ke dalam amplopnya. Dia memasang ekspresi muram saat meninggalkan ruangan, dengan genggamannya pada surat itu sangat erat. Selain dari 30-an karakter yang ditulis dengan asal-asalan, ada juga uang kertas senilai 300 tael perak di dalam amplop itu. Ini adalah uang kertas terbesar yang bisa diperoleh di Kekaisaran Li Agung. Anak laki-laki itu melangkah kembali ke kamarnya sebelum menutup pintu dengan ringan dan meletakkan amplop itu di atas meja. Dia memiliki ekspresi marah, dan dadanya naik turun dengan tidak teratur. Chen Ping'an memilih tempat yang tenang untuk duduk.
Li Baoping berlari mendekat, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Aku pasti akan bertanya kepadamu jika ada karakter yang tidak kukenal." Setelah mendengar ini, Li Baoping kembali ke meja. Dia mulai membuka surat-suratnya, yang dikirim oleh ayahnya, kakak laki-lakinya yang tertua, dan kakak laki-lakinya yang kedua. Li Baoping membuka surat-suratnya satu persatu. Surat ayahnya menanyakan kabarnya, dan seperti biasa, ayahnya tidak tampak tegas sama sekali. Sebaliknya, ayahnya menyuruhnya untuk mengurus hal-hal sepele lainnya. Misalnya, cuaca sekarang semakin dingin, jadi dia perlu ingat untuk mengenakan lebih banyak pakaian. Saat dia masih bepergian, dia juga tidak perlu takut menghabiskan terlalu banyak uang. Setiap kali dia tiba di stasiun transit, dia pasti perlu menulis surat balasan kepada orang tuanya juga. Ayahnya telah menulis tanpa henti tentang hal-hal ini, dan 5 atau 6 lembar kertas terisi begitu saja. Li Baoping menghela napas dan menatap Juhi yang duduk di seberangnya dan menyeruput teh. "Kapan ayah dan ibu akan berhenti memperlakukanku seperti anak kecil?" tanyanya muram. Juhi hampir tidak bisa menyembunyikan rasa gelinya. "Minum teh, minum teh." Li Baoping mulai membaca surat kedua. Ini dari kakak laki-lakinya yang tertua. Ia menulis bahwa ia sedang mempelajari kitab suci dan karya klasik di rumah sekarang, dan ia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kekaisaran tahun depan. Isi surat itu sederhana dan ringkas, dan tulisan tangannya juga terbaca dan rapi. Seolah-olah karakter-karakter ini adalah orang-orang berbudi luhur yang duduk dengan tegak, dengan setiap goresan memancarkan rasa peduli dan waspada. Suratnya juga dipenuhi dengan ajaran-ajaran mendalam dari orang bijak, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak bersikap tidak sopan kepada Juhi dan Julhu, dia seharusnya tidak memandang mereka sebagai pelayan belaka. Dia juga mengatakan bahwa dia harus lebih sering mendengarkan Chen Ping'an, dan bahwa dia harus belajar bagaimana menjadi lebih tangguh dan pekerja keras. Dengan begitu, dia tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Baru di akhir surat, kakak laki-laki yang taat aturan ini memberitahu dia bahwa dia telah menjadi ahli dalam memelihara kepiting yang dia tangkap dari sungai dan bawa pulang. Dia bisa merasa tenang. Li Baoping melambaikan surat itu di udara dan mengeluh kepada Juhi, "Kakak laki-laki paling tidak peduli padaku." Juhi menahan tawanya. "Nona muda, cukup dengan aktingnya. Siapa di klan Li yang tidak tahu bahwa kakak laki-laki tertua Anda paling peduli pada Anda? Dia adalah kutu buku yang bahkan akan membuat kepala keluarga pusing ketika dia mulai berbicara tentang semua prinsip dan penalaran yang mendalam. Sebenarnya, pertama kali dia minum alkohol adalah ketika adik perempuannya diam-diam menukar tehnya dengan anggur bunga persik musim semi yang diseduh oleh klan mereka. Dia begitu marah hingga hampir mengalami gangguan mental, dan bahkan orang tuanya takut dan tidak berani menenangkannya. Mereka hanya berani mengikutinya saat dia menyerbu untuk mencari adik perempuannya, takut putra mereka yang keras kepala itu akan memberikan hukuman fisik kepada Baoping kecil. Akan tetapi, ketika dia tiba di halaman, dia melihat gadis kecil itu berdiri di sana dengan tangan di pinggul dan dengan ekspresi pasrah. Dia tidak bisa memarahinya, dan ini membuatnya semakin marah. Pada akhirnya, dia berbalik dan pergi, dan dia telah mendidih dengan kemarahan selama beberapa hari. Tahun itu, dia memutuskan untuk mengubur sebotol anggur bunga persik musim semi di halamannya. Ketika Li Baoping bertanya tentang itu, dia berkata bahwa itu adalah anggur untuk saat dia menikahkannya. Gadis kecil itu sangat ketakutan, sehingga dia menyelinap keluar dari rumah dan berkeliaran di sekitar sungai Kumis Naga selama seharian. Bahkan, dia hampir berlari ke pegunungan untuk bersembunyi. Kepala keluarga klan Li sangat marah ketika dia mengetahui tentang hilangnya Li Baoping, dan dia memerintahkan semua orang untuk menyebar untuk mencari gadis kecil yang bodoh itu. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya yang telah memperbaiki kesalahannya dan menemukannya di sebuah kuil kecil di seberang sungai. Gadis kecil yang malang itu telah tidur di bangku kayu panjang. Setelah menemukannya, dia membawanya pulang. Li Baoping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Namun, aku tetap paling menyukai kakak laki-laki." Surat terakhir adalah setumpuk kertas tebal dari kakak laki-lakinya yang kedua. Dia menggambarkan pengalamannya di ibu kota, dan ini semua adalah cerita tentang hal-hal aneh yang dia saksikan atau dengar sendiri. Gaya penulisannya elegan, dan jelas bahwa dia telah mencurahkan banyak tenaga di bidang ini. Seolah-olah dia adalah seorang penyair yang terampil. Di klan Li, tuan muda kedua ini lebih populer daripada kakak laki-lakinya. Ia tampan dan anggun, dan cara bicaranya juga lembut dan sopan. Ia suka membaca buku tentang seni perang, dan ia suka meniru pertempuran dengan para pelayan sejak usia yang sangat muda. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang keras kepala dan tidak fleksibel, orang-orang di kediaman lebih suka berinteraksi dengan tuan muda kedua yang terbuka dan ceria ini. Ketika festival tiba, ia juga akan melemparkan sekantong besar koin kepada setiap orang yang ditemuinya. Jika mereka mengucapkan kata-kata keberuntungan yang ia sukai, ia bahkan akan menghadiahi mereka dengan sekantong koin tambahan. Li Baoping membaca surat itu dengan sangat cepat,
dan ketika dia membaca hingga lembar kertas kedua terakhir, dia menatap Julhu dan berkata, "Kakak kedua menyebutkanmu." Mengenai menara suar yang kalian berdua bahas sebelumnya, dia berkata bahwa dia secara pribadi menyaksikan menara suar menyalakan sinyal untuk memberitahu ibu kota bahwa semuanya baik-baik saja ketika berkemah di puncak gunung suatu malam. Melihatnya dari jauh, dia berkata seolah-olah dia sedang melihat naga api yang agung. Julhu bergegas berjalan ke meja dan bertanya, "Nona muda, apakah dia mengatakan hal lain?" Li Baoping langsung menyerahkan setumpuk kertas kepada Julhu. Kakak keduanya hanya menulis tentang hal-hal aneh yang telah disaksikannya, jadi tidak perlu baginya untuk menyembunyikan ini dari orang lain. Julhu menerima surat itu dan bertanya, "Bolehkah aku membawanya kembali untuk kubaca pelan-pelan?" "Asalkan tidak hilang," jawab Li Baoping sambil mengangguk. Julhu pergi dengan senyum senang. Wakil kepala stasiun pemancar mengetuk pintu dan masuk, sambil membawa sepiring buah segar dan biji-bijian di tangannya. Seorang pria bertopi bambu berjalan mengikutinya. Li Huai sangat marah, dan ia segera berlari menghampiri dan mencoba mendorong bajingan tak berperasaan ini keluar dari ruangan. Aliang duduk di kursi di samping meja sambil mendorong dan menyikut Li Huai, dan berkata sambil tersenyum nakal, "Ada apa, Julhu? Kenapa ekspresimu begitu ceria dan menawan? Kamu terlihat lebih cantik dari biasanya." Juhi memasang ekspresi muram dan tidak mengatakan apapun. Lin Shui kembali dan duduk di dekat Chen Ping'an. Aliang melemparkan labu perak kecilnya kepadanya, dan anak laki-laki itu menangkapnya dan membuka tutupnya sebelum meneguknya. Aliang menoleh ke Cheng Sheng dan bertanya, "Apakah kota lilin merah punya sebuah teluk yang disebut Teluk Fu? Dan tidak terlalu jauh dari dermaga?" "Benar," Cheng Sheng mengangguk dan berkata. Namun, ada ekspresi aneh di wajahnya. Aliang mendecakkan lidahnya heran dan berkata, "Itu tempat pembuangan uang, kukatakan padamu, tempat pembuangan uang." Ada sebuah tikungan sungai berbentuk bulan sabit di kota lilin merah, dan disinilah perahu-perahu berhias indah yang unik di kota itu dapat ditemukan. Perahu-perahu ini panjangnya hanya 6 hingga 9 meter, dan potongan-potongan bambu ungu berhias atau potongan-potongan bambu hijau biasa akan digantung di sekeliling bagian luarnya. Mengenai dekorasi internal perahu-perahu berhias ini akan ditentukan oleh kekayaan pemiliknya. Setiap perahu akan membawa 2 hingga 3 wanita, dengan kebanyakan dari mereka adalah wanita-wanita cantik atau mereka yang masih muda dan menawan. Para wanita ini akan terampil dalam setidaknya 1 atau 2 bidang alat musik, go, kaligrafi, lukisan, seni minum teh, atau seni anggur. Selain area duduk yang nyaman untuk menikmati pemandangan, kapal-kapal ini juga memiliki kamar tidur untuk tujuan yang jelas. Para pramugari perahu, ini adalah warga rendahan dari Kekaisaran Li Agung, dan mereka akan tetap demikian dari generasi ke generasi. Menurut legenda, mereka adalah pengungsi dari negara air ilahi yang digulingkan. Kaisar-Kekaisaran Li Agung pernah mengeluarkan dekrit kekaisaran yang melarang mereka pergi ke daratan, mereka ditakdirkan untuk menjadi seperti rumput air tak berakar dari generasi ke generasi. Sementara itu, penduduk kota lilin merah juga mewariskan sebuah cerita yang memuji tindakan Wei Bo. Mereka memuji penguasa gunung dari Gunung Mejago ini karena kesetiaan dan kejujurannya, dan ini karena dia diam-diam melindungi leluhur mereka saat mereka melarikan diri dari tanah air mereka yang dilanda perang. Namun, hal ini membuat Kaisar-Kekaisaran Li Agung marah dan menyebabkan Wei Bo diturunkan pangkatnya dari Dewa Gunung menjadi penguasa gunung. Pada saat yang sama, Kaisar juga memerintahkan keturunan beberapa klan untuk secara pribadi menghancurkan patung penguasa gunung ini dan membuang sisa-sisanya ke sungai. Cheng Sheng dengan hati-hati memilih kata-katanya dan dengan hati-hati memilih beberapa cerita yang tidak berbahaya untuk diceritakan kepada tamu-tamunya yang terhormat. Kota lilin merah tidak dapat dianggap sebagai pusat penghubung utama antara utara dan selatan Kekaisaran Li besar, tetapi kota itu memang merupakan dermaga yang sibuk, tempat banyak kapal datang dan pergi, membawa berbagai barang khas dari seluruh penjuru Kekaisaran. Ini adalah kota tempat 3 sungai bertemu, sungai deras yang tenang, sungai bunga bersulam, dan sungai anggur halus. Akan tetapi, hanya ada 2 dewa sungai, dan masing-masing dewa sungai memiliki kuil yang dibangun di tepi sungai, yang di dalamnya terdapat patung emas mereka. Mereka berdua adalah komandan Angkatan Laut Kekaisaran Li besar yang telah tewas dalam pertempuran di atas air itu. Hanya sungai deras yang tenang yang tidak memiliki dewa sungai atau kuil. Sebuah kuil dewi yang populer pernah muncul di tepi sungai sebelumnya, dan ini adalah kuil yang memuja seorang wanita heroik dari kota kecil yang telah bunuh diri di sungai untuk membuktikan kesuciannya. Akan tetapi, Kekaisaran Li besar dengan cepat menyatakan ini sebagai kuil ilegal dan menghancurkannya. Sekarang kuil itu telah menjadi reruntuhan, dan hanya ular dan tikus yang terus berlarian melewatinya. Ketika mendengar legenda tentang penguasa gunung-gunung Mejago, Li Huai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata dengan suara lembut, "Siapa yang tahu bahwa penjahat besar itu memiliki reputasi yang baik di kota lilin merah? Kita semua punya beban yang harus ditanggung,
Dan setiap keluarga punya kesulitan yang harus dihadapi, komentar Lin Shui dengan ekspresi acuh tak acuh. Chen Ping'an menyimpan surat yang diberikan Ruan Xiu kepadanya. Dalam surat itu, Ruan Xiu memberitahu dia bahwa gunung tertindas telah berhasil mendapatkan dewa gunung yang baru diangkat yang akan membantu menjaga gunung dan mengumpulkan energi spiritual. Dia juga mengatakan bahwa gunung tertindas hanya kalah dari gunung tirai awan dan gunung pembawa lampu milik ayahnya. Cheng Sheng memberitahu mereka bahwa tidak ada jam malam di kota Lilin Merah. Ada juga pasar jalanan di sisi barat kota, dan meskipun kecil, pasar itu tetap menyediakan semua yang dibutuhkan. Semua jenis barang dan pernak-pernik dapat ditemukan di sana. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping'an dan yang lainnya perlu membeli keperluan untuk perjalanan mereka ke akademi, Cheng Sheng menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka dan mengajak mereka berkeliling. Dia berkata bahwa ini akan menghemat banyak masalah bagi mereka. Paling tidak, para pedagang tidak akan berani menaikkan harga mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Chen Ping'an melihat ke arah Aliang yang pernah ke sana sekali, dan pria bertopi bambu itu menanggapi dengan anggukan. Dia berkata bahwa dia hanya mengenal daerah di sekitar kedua tepi sungai, dan bahwa dia belum pernah ke pasar jalanan ini sebelumnya. Cheng Sheng melihat ke arah Aliang, dan kedua pria berpengalaman itu saling tersenyum. Ada hampir 100 perahu berhias di Fu Inlet, dan semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Mereka akan mendayung keluar dari teluk setiap malam, dan mereka akan mengikuti sungai dan memasuki kota Lilin Merah. Setelah melakukan perjalanan mengelilingi kota, perahu-perahu yang dihias itu kemudian akan kembali ke Teluk Fu. Selama waktu ini, para pria akan terus menaiki perahu-perahu yang dihias itu untuk membeli anggur dan wanita. Meskipun para pramugari dan pelacur di kota Lilin Merah semuanya adalah warga rendahan dari Kekaisaran Li Agung, para pramugari tersebut dikelola langsung oleh kantor musik kekaisaran di ibu kota. Bahkan, para hakim daerah setempat tidak memiliki hak untuk menaikkan status para pramugari ini dan mengangkat mereka menjadi warga biasa. Oleh karena itu, tersebar rumor di kota Lilin Merah bahwa nenek moyang para wanita ini dulunya adalah anggota keluarga kekaisaran dan pejabat berjasa dari negara air ilahi. Mengikuti arahan pejabat setempat Cheng Sheng, Chen Ping'an dan yang lainnya menuju pasar yang terletak di sisi barat kota. Semakin jauh ke barat mereka berjalan, semakin ramai dan riuh suasananya. Setelah mengetahui bahwa ada kota-kota dan stasiun relay di sepanjang bentangan sungai sepanjang 100 km ke arah selatan, Chen Ping'an mengurungkan niatnya untuk membeli semua perbekalan mereka di sini. Dia tidak menimbun beras atau daging olahan atau makanan lainnya secara berlebihan. Namun, ia tetap membeli banyak bahan obat dan salep dari apotek yang mereka lewati. Ini untuk mengobati masuk angin, sengatan panas, luka gores, dan masalah kecil lainnya. Baru ketika tiba saatnya membayar, Chen Ping'an akhirnya menyadari perbedaan antara kampung halamannya dan kota Lilin Merah. Ternyata, satu tael perak utuh adalah barang yang sangat langka. Karena itu, Chen Ping'an memutuskan untuk menukar 2 tael perak berpola salju itu dengan koin tembaga yang umum digunakan di Kekaisaran Li Agung, batangan cemerlang surgawi. Karena tael peraknya berkualitas unggul, premi yang dibayarkan kepadanya saja mencapai 200 koin tembaga. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa sangat berterima kasih kepada Ruan Xiu. Karena deputi stasiun relay bersama mereka, perjalanan mereka ke pasar berjalan sangat lancar. Seseorang benar-benar tidak bisa memperlakukan pejabat informal seolah-olah mereka bukan pejabat. Ini terutama terjadi karena Cheng Sheng adalah seseorang yang sering berinteraksi dengan pejabat yang bepergian dan pengusaha berpengaruh. Di mata rakyat jelata di kota kecil, orang seperti itu secara alami adalah makhluk yang perkasa dan maha kuasa. Oleh karena itu, para pedagang yang ditemui Chen Ping'an dan yang lainnya semuanya dengan hormat dan sopan memanggilnya sebagai Tuan Cheng. Seolah-olah mereka ingin memperlakukannya sebagai seorang bodhisattva. Li Huai sangat pendiam sepanjang waktu, dan dia hanya berani bersembunyi di belakang punggung Aliang dan sesekali menjulurkan kepalanya. Aliang menggodanya dan memanggilnya pengecut yang hanya berani bertindak agresif di rumah. Li Huai hampir berteriak dan berdebat dengan Aliang untuk beberapa saat, tetapi ketika dia melihat tatapan penasaran dari orang-orang yang lewat, dia segera menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Aliang dengan sikap lesu. Aliang sangat terhibur dengan ini, dan dia sesekali memukul kepala Li Huai. Anak laki-laki kecil itu marah, tetapi dia tidak berani meledak dalam kemarahan. Ini sangat menyesakan. Sementara itu, Lin Shui terus bertindak dengan sikap acuh tak acuh. Karena hal-hal ini tidak ada hubungannya dengannya, dia tentu saja tidak akan mencampurinya tanpa alasan. Dia mungkin akan tetap sama bahkan ketika dia pergi ke ibu kota di masa depan. Hanya Li Baoping yang berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung sembari membawa rak buku bambu hijaunya. Seolah-olah dia ingin menarik orang yang lewat dan memamerkan rak bukunya kepada mereka, memberitahu mereka bahwa rak buku itu dibuat sendiri oleh pamannya yang masih muda.
Pasar jalanan itu terdiri dari dua jalan utama yang membentang dari utara ke selatan, dan setelah berjalan-jalan di jalan melihat gunung, Chen Ping'an dan yang lainnya berjalan ke sebuah gang dan menuju ke jalan melihat sungai yang sejajar. Namun, ketika mereka melewati sebuah toko buku yang sepi di gang itu, Chen Ping'an berhenti meskipun Cheng Sheng terus berjalan maju. Dia memberitahu Cheng Sheng sebelum menoleh ke Li Baoping dan dua anak lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga boleh membeli buku masing-masing. Tidak masalah seberapa mahalnya, yang penting aku mampu membelinya." Toko buku itu sangat kecil, dengan lebar muka toko hanya 6 meter. Setelah masuk, mereka melihat hanya ada dua rak tinggi di kedua sisi toko. Di ujung lain toko, duduk seorang pemuda berpakaian changshan hitam. Kakinya disilangkan, dan dia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Ada juga kipas lipat di tangannya, dan dia mengetuknya pelan ke telapak tangannya sambil bersenandung. Pemilik toko muda ini memiliki penampilan yang tampan namun feminin. Namun, dia tidak berbau seperti tembaga seperti pedagang dan pemilik toko lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Julu langsung goyah saat melihatnya. Dia kemungkinan besar tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu berkelas dan luar biasa di pasar jalanan kota kecil. Meskipun penguasa gunung-gunung Mejago telah kembali ke wujudnya sebagai dewa gunung setelah melepaskan diri dari belenggunya, berubah dari seorang lelaki tua bertubuh pendek menjadi seorang pemuda jangkung dan tampan, kesan Julhu terhadapnya masih didominasi oleh penampilannya yang awalnya acak-acakan dan menyedihkan. Sementara itu, kesan pertamanya terhadap pemilik toko muda ini adalah kebalikannya. Bahkan Juhi pun tercengang dan bingung. Mungkinkah orang ini berasal dari klan atau sekte yang sedang merosot? Bagaimanapun, dia tampak tidak kalah dengan kedua tuan muda klan Li. Pemuda itu tidak membuka matanya, dan dia memberitahu mereka dengan suara malas, tidak boleh menawar buku-buku di tokoku. Apakah kalian mendapat manfaat dari buku-buku itu atau tidak? Itu semua tergantung pada kemampuan pengamatan kalian sendiri. Toko buku ini relatif terkenal di kota Lilin Merah, Cheng Sheng menjelaskan kepada Juhi. Para sarjana yang melewati kota kita sering suka mengunjungi toko ini. Namun, pemilik toko itu cukup eksentrik, dan dia menjual buku-bukunya dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar. Dia juga berani langsung mengusir orang-orang dari tokonya. Dia orang yang menyendiri yang tidak peduli dengan status pelanggannya. Suatu ketika, seorang pejabat Kementerian Pendapatan bepergian secara rahasia, dan dia memilih untuk tinggal di stasiun reli bantal milik bawahannya ini. Dia menyukai buku yang hanya memiliki satu eksemplar atau semacamnya, dan dia hanya mencoba untuk mengurangi 50 tael perak dari harga yang diminta sebesar 300. Namun, dia langsung diusir dari toko tanpa diberi ampun. Hal ini membuatnya kehilangan muka, dan dia sangat marah hingga dia masih belum tenang ketika dia tiba kembali di stasiun relay. Bahkan, dia hampir memerintahkan kantor daerah untuk menutup toko buku kecil ini. Namun, dia akhirnya membiarkan masalah ini berlalu, dan saya berasumsi itu karena dia tidak ingin mendapatkan reputasi buruk karena hal ini. Juhi mengangguk mengerti. Orang ini kemungkinan besar adalah seorang sarjana Konfusianisme yang keras kepala mengikuti aturan dan tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan benar. Tuan muda kedua selalu suka mengejek orang-orang ini dan menggambarkan mereka sebagai seseorang yang dengan tenang mendiskusikan filsafat selama masa damai, namun hanya dapat menggunakan kematian untuk membuktikan kesetiaan selama masa bencana. Tuan muda kedua juga tersenyum dan berkata bahwa Kekaisaran Li besar akan menjadi seperti itu dalam waktu 200 tahun. Akibatnya, Juhi memiliki rasa tidak suka yang mendalam terhadap para sarjana. Jalan pos yang melewati kota Lilin Merah adalah satu dari 3 jalan pos utama yang menghubungkan wilayah selatan Kekaisaran Li besar ke ibu kota. Para pedagang dan pejabat yang relatif kaya yang ingin bepergian ke utara dan mengunjungi ibu kota serta kota-kota besar lainnya sering memilih jalan pos ini. Meskipun 2 jalan pos lainnya lebih lebar, stasiun-stasiun penghubung di sepanjang jalan selalu pengap dan penuh sesak. Jika seseorang tidak cukup kuat atau berpengaruh, mereka tidak akan dapat memasuki stasiun-stasiun penghubung ini, apalagi menemukan kamar untuk ditinggali. Setiap tahun, banyak pejabat dan pedagang kaya akan kehilangan muka dan menderita penghinaan karena mereka tidak menyadari situasi ini. Sementara itu, para sarjana yang bepergian ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran juga suka memilih jalan pos ini. Dan ini karena mereka belum menjadi pejabat. Mereka sering bepergian dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, dan ini memungkinkan mereka untuk saling menjaga serta menikmati pemandangan dan petualangan bersama. Adapun para pejabat yang frustrasi karena dibuang ke selatan, mereka seringkali suka membuat puisi dan mencoret-coretnya di dinding kamar tempat mereka menginap. Para pejabat ini juga suka mengambil jalan pos yang melewati kota Lilin Merah. Dengan cara ini, dinding-dinding di kamar-kamar stasiun reli bantal dipenuhi dengan kata-kata frustrasi dan ratapan dari para sarjana dan pejabat. Li Baoping menjulurkan lehernya dan mulai mencari buku yang cocok. Dia melirik ke sana kemari, dan tidak ada pola di mana dia mencari. Semuanya dilakukan secara spontan.
Sesekali dia mengeluarkan buku dan membolak-balik beberapa halaman secara acak, lalu mengembalikannya jika tidak menarik minatnya. Akhirnya, gadis kecil itu memilih jurnal perjalanan seharga 300 koin tembaga. Dia agak enggan menghabiskan begitu banyak uang, tetapi dia benar-benar menyukai buku ini. Dia berbalik untuk melihat pamannya yang masih muda, yang tersenyum dan mengangguk memberi semangat. Tatapan Lin Shui perlahan menyapu rak buku dengan tertib. Dia memindai rak buku dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Setiap kali dia mengambil buku, dia pasti akan mulai membacanya dari halaman judul. Setelah membolak-balik beberapa buku, dia akhirnya memilih buku Feng Shui yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Buku ini seharga 400 koin tembaga, dan Chen Ping'an juga menyetujui permintaan Lin Shui dengan anggukan. Setelah memasuki toko buku dan melarikan diri dari jalanan yang ramai dan bising, Li Huai segera kembali ke dirinya yang dulu, nakal dan nakal, dia seperti kuda liar yang lepas dari tali kekangnya. Karena dia yang termuda dan terpendek, dia dengan keras kepala bersikeras untuk duduk di bahu Aliang untuk mengambil bukunya. Aliang menyetujui permintaan Li Huai, tetapi dia mengancam akan meninggalkannya di jalanan setelahnya jika dia tidak memilih buku untuk dibeli. Akhirnya, Li Huai memberanikan diri dan memilih buku baru yang terletak di rak paling atas. Buku ini harganya 9 tael dan 2 koin, dan setelah melihat harganya, Li Huai mencoba diam-diam menyimpan buku itu karena takut. Namun, gerakannya yang ceroboh dan terburu-buru membuatnya gagal memasukkan kembali buku itu. Sebaliknya, buku itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Pemilik toko muda itu membuka matanya dan melirik buku di lantai sebelum membentak, "Kamu merusaknya, kamu membelinya." Edisi terbaru, tebing air terputus, 9 tael dan 2 koin. Li Huai tidak berani membantah orang asing, jadi dia hanya bisa memasang wajah muram dan menatap Chen Ping'an dengan saksama. "Apakah kamu akan membacanya jika aku membelinya?" tanya Chen Ping'an. Li Huai mengangguk dengan penuh semangat. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan membelinya untukmu." "Chen Ping'an, kamu tidak akan membeli buku untuk dirimu sendiri?" tanya Aliang. Chen Ping'an yang membayar buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku masih belum bisa mengenali huruf apapun, jadi apa gunanya membeli buku?" Juhi menoleh ke putrinya dan bertanya, "Apakah ada buku yang ingin kamu beli?" Julou telah berdiri di pintu masuk toko buku sepanjang waktu. Dia melirik sekilas kedua rak buku dan menggelengkan kepalanya. Pemilik toko muda yang hendak menerima pembayaran Chen Ping'an berdiri. Rambutnya dijepit dengan jepit rambut hitam, dan kipas lipat di tangannya berwarna putih tulang. Pandangannya beralih melewati gadis kecil berbaju merah dan anak laki-laki muda yang menyendiri, akhirnya tertuju pada anak laki-laki kecil yang dengan takut-takut memegang buku berjudul Tebing Air Terputus. Ada senyum geli di wajahnya. Aliang tersenyum lebar. Setelah meninggalkan toko buku, Chen Ping'an dan yang lainnya berjalan menuju jalan pemandangan sungai. Juhi merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pemuda yang tampak luar biasa itu bersandar di ambang pintu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan tatapannya. Setelah menatap Juhi, dia bahkan tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Juhi berbalik dan mengerutkan alisnya. Setelah meninggalkan gang kecil itu, dia buru-buru berjalan ke samping Aliang dan bertanya, "Senior Aliang, apakah ada yang aneh dengan pemilik toko itu?" Aliang membetulkan topi bambunya dan memberikan tanggapan yang benar-benar aneh, dengan berkata, "Dibandingkan dengan dia, masalah sebenarnya masih ada di depan kita. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kalian." Air di sungai Rushing Tranquil adalah yang paling bergolak, dan sungai ini dipenuhi dengan terumbu karang tersembunyi dan beting berbahaya serta pemandangan aneh yang terkenal di pengadilan resmi. Di satu bagian sungai, ada banyak tiang batu dengan berbagai ukuran yang mencuat dari air, dan ini disebut oleh orang-orang sebagai rebung yang tumbuh di musim semi. Hanya perahu kecil dan lincah yang dapat melewati labirin tiang batu ini, sementara kapal besar merasa jauh lebih sulit untuk bernavigasi. Bahkan tukang perahu yang tumbuh di dekat sungai tidak berani mendayung perahu mereka dengan gegabah menyeberangi sungai ini. Bahkan, mereka hanya akan berani melakukannya jika mereka dibayar sejumlah besar uang oleh para sarjana dan sastrawan terpelajar yang datang ke sini setelah mendengar reputasinya. Jadi, ada juga pepatah, perahu seperti kertas tipis, tukang perahu seperti besi. Setiap tahun, sejumlah tukang perahu dan orang luar akan kehilangan nyawa mereka saat mencoba bernavigasi melalui hutan batu di bagian sungai Rushing Tranquil ini. Malam ini, banyak orang sedang berwisata di sungai deras yang tenang. Air sungai yang deras menghantam pilar-pilar batu yang menonjol, namun ada seorang pria yang duduk di atas salah satu pilar tersebut dengan dada dan perutnya terbuka. Dia dengan ringan melemparkan sebuah kendi anggur kosong ke dalam sungai. Di sampingnya, masih ada 3 kendi anggur yang belum dibuka. Di kejauhan, setitik cahaya merah semakin dekat. Ternyata, itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera merah besar di tangannya. Dengan menggunakan pilar-pilar batu sebagai pijakan, ia melompat dengan ringan dan anggun seperti seekor capung yang meluncur di permukaan air.
Sosok yang kuat tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di sebuah pilar batu. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan pendaratannya yang kuat. Namun, orang itu tetap berdiri di sungai begitu saja. Di tempat lain, seorang wanita paruh baya berjalan melawan arus sungai dengan santai. Ada mutiara seputih salju seukuran kepalan tangan yang mengambang 1 meter di atas kepalanya, dan mutiara itu memancarkan cahaya cemerlang yang menerangi seluruh dasar sungai, membuatnya tampak seperti siang hari. Ia berkata dengan suara malas dan bosan, "Aku berjalan sepanjang 50 km melalui sungai ini, tetapi aku tidak berhasil menemukan satu pun harta karun. Siapa yang memberitahuku bahwa ada barang-barang berharga yang dapat ditemukan di sini?" Laki yang sedang minum di atas tiang batu itu melirik ke dasar sungai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, kita sudah tiba di kota lilin merah." Lelaki tua itu mengayunkan lentera merahnya dan terkekeh dengan suara serak, "Tuan sebenarnya datang sendiri? Lalu mengapa dia butuh kita berempat untuk datang? Untuk duduk di sini dan bersorak untuknya?" Lelaki itu meneguk anggur dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Semoga saja begitu."